Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teras Bangsa Podcast. Kali ini kita sudah ada di galeri apa Pak namanya? Bahkung. Galeri Bahkung. Yang punya namanya Bahkung. Enggak lah, cuma apa ya, ini sebenarnya sebuah cerita iseng sebenarnya. Bahkung itu ya cuma menilai saya itu sudah tua, orang-orang itu, teman-teman itu. Sekalian tak bikin tua saja itu Bahkung. Kan namanya Bahkung. Padahal nama Bapak sendiri adalah, kalau yang saya tahu karena saya mengikuti medsosnya, Iya. Khairil Alwan. Khairil Alwan. Titelnya Pak? Titel DRS, sisa orang lama itu. DRS ya. DRS dan Bahkung itu menjelaskan berarti. Iya, ada korelasinya. Pak Alwan ini sebagai apa aktivitasnya sehari-hari Pak? Saya aktivitas rutin itu sebagai tenaga pengajar di Mansampang selaku guru seni budaya. Kemudian aktivitas rutin selain ngajar ya berkarya, khususnya berkarya seni rupa. Kalau di Mansampang itu seni budaya ya Pak? Ya. Lebih umum berarti. Umum ya. Tapi untuk karya spesifiknya beliau seperti yang ada di background saya ini semuanya di ini lukisan ya Pak ya? Karya lukis dan sering juga karya instalasi. Galeri Bahkung. Kenapa Pak? Berarti kalau Bapak menjelaskan Bahkung ini adalah simbol dalam tanda kutip karena Bapak sudah tua, berarti adanya setelah Bapak usia berapa? Tahun 2018 ini berdiri. Masih lumayan baru ya? Lumayan baru, dan ini alhamdulillah sebenarnya berangkat dari mimpi sebenarnya. Cuma terwujud pada saat tua mimpi itu. Tapi berkaryanya sudah sejak? Berkarya itu ya mulai SMP sudah berkarya sampai sekarang. Yang melukis ini? Iya, yang melukis sampai sekarang. Minatnya tumbuh diri sendiri apa memang ada darah seni yang mengalir di keluarga? Tidak ada. Jadi dari keluarga, bapak, ibu, saudara tidak ada yang bergerak dalam dunia seni, hanya saya saja. Makanya waktu saya mau masuk ke jurusan seni rupa sempat ada larangan. Ada konflik. Iya, ada konflik. Mungkin saat itu, mohon maaf ya Pak ya. Iya. Karena tidak ada masa depan yang menjurus ke ekonomi yang baik mungkin. Bahasanya seperti itu. Setelah lulus seni rupa mau jadi apa? Itu rata-rata anggapannya seperti itu. Mungkin Pak, saat itu di tahun Bapak lahir, di tahun Bapak untuk memilih itu mungkin tidak hanya seni rupa kayaknya ya. Hampir semua seni mungkin. Bicara seni rata-rata respon para orang tua termasuk juga masyarakat umum ya memang agak sedikit memberikan angin segar lah. Nggak tahu di daerah sekarang, tapi saya yakin sudah mulai berubah, saya yakin. Dan inspirasinya Pak dari mana? Kok bisa kan dari sekian banyak kesenian, kenapa Bapak harus memilih di ini? Oh saya kayaknya mantap di dunia lukis, seni rupa. Dunia seni lukis itu karena memang hobi saya, jadi suka memang. Kalau di seni-seni yang lain tuh hanya sebatas saya sebagai penikmat. Makanya kayak seni tari, seni sastra, seni teater itu saya cuma sebatas bisa menikmati, tapi tidak bisa berkarya di bidang itu. Sehingga saya menekuni dan masuk ke seni rupa itu karena terdorong itu. Akhirnya setelah SMP, SMA dan kuliahnya ngambil di IKIP Surabaya. Di jurusan seni rupa, angkatan tahun 88 dan lulus tahun 92. Bapak lulus sudah banyak karyanya, saya baru muncul itu. Berarti saya tidak lebih tua dari karyanya Pak Alwan. Bisa jadi. Nah, kenapa sih alasan Bapak mempertahankan kesukaannya padahal itu sempat ditentang oleh orang tua? Apa alasan utama yang membuat Pak Alwan bertahan sampai sekarang? Karena bagi saya
dunia seni, khususnya seni rupa, itu memberikan sebuah pembelajaran yang berarti dalam kehidupan. Artinya, saya mengenal prinsip hidup itu melalui dunia seni. Artinya tidak kemudian karena saya bukan orang pondok pesantren, tidak mengenal terlalu jauh tentang ilmu agama, tapi melalui proses berkarya seni ternyata mengantarkan itu. Hal itulah yang akhirnya menjadi sebuah hal yang menarik bagi saya sampai sekarang, berkelanjutan dalam proses berkarya seni rupa khususnya. Berseni rupa dan kata Pak Alwan tadi memberikan pelajaran tentang agama. Spesifiknya saya masih belum bisa menangkap. Seperti apa contohnya? Begini, jadi proses berkarya itu tidak serta-merta kemudian ada bahan, ada kanvas, ada cat, kemudian baru kemudian berkarya, tidak. Jadi versi saya ya, mungkin bisa saja berbeda versi dari seniman yang lain. Jadi karena berkarya itu mengukur kualitasnya tidak sebatas melihat fisik, tapi melihat isi. Kemudian isi karya itu bisa kemudian dianggap memiliki isi apabila dalam proses berkaryanya sama halnya kita belajar beragama. Pertama, ya kita niat yang bagus. Kemudian yang kedua itu harus sabar. Yang ketiga harus istiqomah. Dan selanjutnya, jadi kan hal-hal seperti ini kan tidak beda jauh dengan pelajaran agama. Hal itulah yang membuat saya akhirnya terus saya sampai usia sekarang ini. Memang titik tekannya di sana ya Pak? Di sana ya. Memberikan arti-arti tersendiri untuk kehidupan. Jadi istiqomah itu fungsinya apa? Jadi ya fungsinya biar pada akhirnya kita memiliki karakter dalam berkarya. Jadi selama kita istiqomah dalam karyanya, maka dengan sendirinya dia akan berkarakter karya. Itu hubungannya di situ. Makanya saya lihat ini Pak, karya-karya sampean memang mengarah ke hal-hal yang seperti yang Bapak ceritakan. Meskipun secara visual saya bingung nih. Nah, kan melihat yang seperti ini yang saya rasakan. Saya melihat kan kalau karya-karyanya Pak Alwan ini susah untuk menerjemahkan maknanya. Apa Pak Alwan dalam melukis itu gak kepikiran ke sana? Oh nanti saya takut orang-orang bilang jelek. Oh saya takut orang-orang bingung. Apakah Pak Alwan tidak memikirkan itu? Apakah hal itu penting dalam berkesenian? Bagi saya itu bagian dari proses juga sebenarnya. Jadi bagus tidak bagus itu tidak menjadi sebuah pertimbangan, karena itu adalah bagian hal yang sama juga dalam urusan beragama. Itu kan bukan kita berkarya itu untuk memuaskan hati orang, tidak mungkin itu tidak mungkin. Pasti ada orang yang kecewa, pasti ada orang yang mengkritisi dan lain sebagainya. Tapi bagi kita, khususnya bagi saya yang berkarya seni itu ternyata adalah bagian dari prinsip hidup yang tidak berbeda jauh dalam beragama, maka berkarya itu tidak beda jauhnya dengan kita beribadah. Mau orang ngatakan apa, kita ndak ngurus itu, gitu. Memang itu lahir dari sejak masih muda, Pak? Ya ndak lah, jadi baru muncul pemikiran itu setelah di atas usia 40. Berarti dulu ada ya Pak ya, rasa-rasa saya berkarya ingin dihargai biar kelihatan keren dulu ada ya Pak ya? Itu alamiah, manusiawi maksudnya. Jadi wajar lah, seperti waktu saya muda termasuk ya anak muda sekarang misalkan mencari popularitas, kemudian ingin terkenal, ingin dipuji, itu hal manusiawi saya kira. Tapi suatu saat saya yakin dengan bertambahnya usia otomatis akan berdewasa, pada akhirnya akan menemukan prinsip itu. Berarti berubah-ubah karakter yang di ini Pak, yang diciptakan dalam lukisan.
dalam proses pencarian berkarya itu hal yang wajar, dan hampir semuanya seperti itu, ngalami seperti itu. Makanya ada hubungannya. Nah, saya contoh lagi. Mungkin tip juga bagi orang-orang. Jadi kalau misalkan usia di atas 40 bahkan 50, sebenarnya sudah mulai mengenal konsep sederhana. Sederhana dalam artian ini ya bisa dalam hal berpakaian, termasuk nanti hubungannya dalam berkarya. Jadi karena layak dan patut dicurigai apabila di atas 40 apalagi 50 tahun itu masih berlama-lama di cermin itu. Bisa jadi itu belum menemukan prinsip kesederhanaan itu. Dan ini alamiah, ini akan berjalan dengan sendirinya pada akhirnya ke karya. Berarti saya menarik kesimpulan gini Pak, bukan semakin tua makin sederhana, tetapi lebih tepatnya kalau makin dewasa makin sederhana. Ciri-cirinya gitu ya Pak ya? Dari dewasanya itu yang memunculkan kesederhanaan itu. Karena berarti tua tidak menjanjikan kedewasaan ya? Bisa jadi, bisa jadi. Atau mungkin bahkan gini Pak, karena tadi Bapak bilang dulu melukis pas waktu muda itu biar kelihatan keren atau apa. Atau jangan-jangan, mohon maaf, keluarga yang sekarang, istri Bapak ini tertarik karena lukisan Bapak, enggak? Terkait istri kan tidak punya basic dalam dunia seni. Tapi berhubung karena lama berkumpul dengan saya dan seringkali menyajikan makanan pada saat saya berkarya, akhirnya mau ndak mau dia tertarik untuk nyoba. Nggak marah-marah Pak? Oh, ini kerjaannya apa? Nggak jelas itu ya. Nggak jelas, nggak ada. Kan mohon maaf, bukan menggambarkan sosok semua wanita gitu. Tapi ada beberapa orang yang bercerita, bahkan konflik yang datang itu malah dari internal, istri tidak setuju berkesenian. Memang banyak di antara rekan-rekan yang pada akhirnya kemudian istirahat, bukan berhenti ya, istirahat berkarya. Faktornya di antaranya memang faktor dari dalam, faktor pengaruh dari istri. Karena bicara khususnya karya lukis, memang khususnya di Kabupaten Sampang ya tidak menjanjikan. Secara ekonomi tidak menjanjikan, kemudian bisa jadi ya juga tidak menghasilkan. Untuk urusan biaya pasti keluar, tapi untuk urusan kira-kira mendapatkan hasil ternyata ya tidak menjanjikan itu. Karena mungkin terbiasanya istri saya melihat bahwa berkarya seni lukis itu atau seni rupa itu tidak menjanjikan, akhirnya dia tahan banting. Dan yang tidak kalah pentingnya kalau versi saya, istri saya itu menemukan kenikmatan lain, tidak hanya pada nilai angka, tapi ada kenikmatan yang lain yang dirasakan, yang pernah cerita ke saya. Tentunya saya tahu itu. Apa itu diantaranya? Ya teman diantaranya itu bagian dari sebuah kenikmatan. Semakin banyak teman, karena dengan berkarya seni ternyata teman banyak, sehingga ada nilai kenikmatan. Jadi berkarya seni dulu apa menikah dulu Pak? Dulu. Berkarya seni dulu. Jadi istri sudah menerima sebelum menikah ya Pak ya? Iya, sudah menerima. Dan akhirnya sekarang malah istri juga ikut berkesenian. Ya sempat lah, dari ceritanya agak kecewa lah istri saya. Bayangannya itu dengan banyak karya lukis, banyak uang awalnya. Ternyata setelah ngumpul kok malah menghabiskan uang, bukan mendapatkan penghasilan itulah. Emang ini Pak, apa memang tidak menjanjikan itu? Apa memang tidak ada yang tertarik untuk menilai secara ekonomi, atau memang Pak Alwan tidak mengarahkan karyanya ke sana? Sejak tahun sekitar 2010 itu saya mulai tidak begitu tertarik memang sebenarnya untuk mengkomersilkan karya itu, karena rata-rata karya saya itu bercerita tentang kehidupan pribadi, sehingga saya
beranggapan kalau karya saya dijual sama tidak beda jauhnya saya menjual diri saya gitu. Gitu ya, Pak, ya. Terkecuali ada sistem model pesan, misalkan foto potret, misalkan lukisan potret itu lain konteks itu. Tapi ada ya Pak ya? Ada. Berarti Pak Alwan ini membedakan mana Iya. karya yang memang benar-benar murni Iya. dan mana karya yang harus Iya. dikomersilkan. Nah, cara Pak Alwan ini kan tidak hanya bertahan berkesenian pada diri Pak Alwan sendiri, tapi bisa, kalau saya lihat dulu saya sempat hadir di pameran keluarga ya Pak? Iya. Di 10 November. Tiap 10 November. Itu dilakukan sejak Tahun 2015. tahun 2015. Iya. Anak-anaknya juga ikut. Begini ceritanya. Jadi kenapa akhirnya saya pameran dengan tajuk Bani Alwan itu. Waktu itu tren ada pertemuan keluarga istilah bani. Iya. Biasanya pada saat hari raya biasanya. Itu muncul ide saya bisa buat bani walaupun saya belum meninggal. Rata-rata itu setelah meninggal baru muncul istilah bani itu. Cuma yang sekiranya berbeda. Pertama tertarik itu, yang kedua melihat anak saya punya 3, semuanya itu aktif berkarya. Tapi waktu itu istri masih belum berkarya. Tapi setelah saya punya niat untuk pameran bersama keluarga, akhirnya itu menjadi tuntutan istri saya untuk berkarya. Nah, kenapa kemudian ngambil 10 November? Sekalian merayakan hari pernikahan sebenarnya. Kalau nggak salah, Sekali itu. 10 November juga bertepatan sama hari besar. Hari pahlawan. Hari pahlawan. Tapi kalau yang saya hari pahlawan. Oh, bisa juga. Iya. Hari pahlawan sama Hari pahlawan mirip itu. Dan itu pasti setiap 10 November mulai dari 2015. Iya. Apapun kondisi dan kejadian ekonomi atau apapun di keluarga pasti Iya, itu, Pak. iya. Misal, mohon maaf, sampai lagi ada masalah dengan istri, kan pasti berkeluarga gitu. Pasti. Tetap Pak, istri ikut. Tapi inilah istimewanya. Pada saat kita menemukan acara itu bisa menjadi sebuah media untuk kemudian kembali merajut merajut kebahagiaan jadinya, merajut cinta jadinya. Jadi mau ndak mau sepertinya itu. Nah, itu istimewanya yang saya rasakan, Luar biasa, sampai efeknya kayak gitu ya Pak. Iya. Mungkin ini yang disebut adalah karomah dari istiqomah itu. Bisa jadi. Ya bayangkan kita ngambil foto, ndak mungkin pada saat posisi tengkar, mau ndak mau ya kita jalinlah kembali kebersamaan itu. Kayak itu Pak, kayak anjuran berjemaah di keluarga itu, mau tidak mau, masa ketika imam waladolin nggak mau amin. Iya betul itu. Sepakat itu. Sampai kapan Pak Alwan mau berkesenian Pak? Ya saya mungkin selama usia saya masih ada dan kesehatan baik fisik maupun mental masih kuat, insya Allah saya mencoba untuk selalu berkarya karena saya punya niat begini Mas. Eman-eman waktu yang ada ini kalau hanya sebatas kegiatan yang tidak ada artinya. Kalau berkarya ini kan bagian dari sebuah hal yang berarti. Katakanlah saya besok berkarya, berarti saya menghasilkan karya baru, demikian seterusnya. Suatu saat pada saat meninggal tidak mungkin lah saya berkarya lagi. Makanya ini berkarya itu bagian dari bekal saya sebelum meninggal dunia. Itu niat saya sebagai bentuk motivasi saya untuk selalu berkarya. Ada target Pak dalam karya, misalkan target secara ini Pak, kan Pak Alwan hidup di Kabupaten Sampang. Yeah. Oh, saya harus berkarya untuk menjadi ikon seni rupa di Kabupaten Sampang, atau saya harus mencetak sejarah atau apa gitu. Untuk itu secara pribadi saya enggak ada itu. Jadi saya cuma secara alamiah saja. Alamiah berjalan, tapi saya yakin lah
sejarah akan mencatat itu. Saya yakin itu. Karena demikian juga sejarawan atau siapapun yang sekarang setelah meninggal kemudian terkenal, saya yakin sama lah, tidak ada niatan untuk itu. Cuma sejarah mencatatnya. Itu pasti. Pak Alwan ini kan sudah banyak karyanya. Iya. Ada target apa bulanan ke apa tahunan Untuk berkarya. Iya. Ya selagi saya punya waktu, kemudian punya ide, punya waktu, bahan ada, saya tidak mengenal target Nggak itu. ditarget ya Pak? Tidak target, tapi rata-rata tiap tahun saya punya karya baru. Dan itu apa juga ditularkan ke anak-anak. Iya. Anaknya ada berapa Pak? 3. Semuanya punya karya. Semuanya punya karya. Tapi alhamdulillah ternyata ini yang menarik juga kenapa saya bertahan dalam berkarya seni itu. Karena secara tidak langsung mengajarkan ke anak saya secara tidak langsung tentang bagaimana hidup itu melalui berkesenian. Dan alhamdulillah pengaruhnya lumayan besar. Lumayan besar. Yang tertua sekarang ngikuti jejak saya, masuk di UNISA jurusan seni rupa, sekarang semester 3. Mengikuti secara profesional berarti ya Pak? Iya. Ada gejala untuk itu. Tapi nggak ada ini Pak, nggak apa memang tertarik sendiri atau sampean kasih embel-embel nanti kalau harus menjadi pelukis terkenal enggak? Tidak. Jadi saya ke anak itu, dan mungkin sama lah dengan yang lain. Makanya saya tidak sepakat kalau ada orang yang mengatakan bahwa melukis itu bagian dari hal turunan. Saya tidak sepakat itu. Jadi kalau orang yang tidak punya turunan sebagai pelukis maka tidak bisa jadi pelukis. Tidak menjawab itu sebenarnya. Kalau versi saya beda. Jadi kenapa anaknya seorang pelukis condong ngikuti jejak ayahnya atau jejak ibunya misalkan sebagai pelukis juga? Karena faktor dia sering melihat. Sama juga dengan orang misalkan punya orang tua punya profesi sebagai bengkel kendaraan misalnya. Kenapa anaknya kemudian mengikuti jejaknya? Karena sering melihat. Pastinya anaknya tahu awal dibandingkan dengan anak orang lain tentang alat yang dipakai. Anak saya mengenal kata kuas karena saya sering menggunakan kuas. Jadi itu. Anak saya mengenalkan itu cat karena anak saya sering kali dimintai tolong untuk ambil cat. Jadi Pak gini Pak, kan setiap pameran, ini dari keresahan saya pribadi, kan rutin tiap bulan itu kan Pak ya. Tapi yang hadir itu kok tidak terlalu banyak. Apakah Bapak tidak tergugah untuk menjelaskan kepada masyarakat atau menarik minat masyarakat dengan cara apa? Memang dalam dunia seni rupa mungkin beda lah dengan dunia musik. Jadi kalau ukuran suksesnya sebuah acara itu dalam dunia rupa tidak menjadi tolak ukurnya pengunjung. Tapi bukan berarti kita cuek dengan pengunjung, tidak. Tetap itu bagian dari sebuah target. Bisa saja karena faktor ya mungkin pendidikan tentang dunia seni di Kabupaten Sampang itu butuh digenjot lagi sehingga merangsang untuk hadir dan melihat dan menghargai sebuah karya seni. Tidak Pak, nggak nyoba, sekarang kan sudah serba digital, nggak nyoba Pak punya aktif di beberapa media sosial seperti tutorial atau post kegiatan-kegiatan. Kalau saya ya bermainnya di dunia Facebook. Memang agak lumayan lah dibandingkan di era dulu sebelum ada media sosial. Satu, kita publikasinya dimudahkan, bahkan sedikit berpengaruh terhadap minat untuk berkunjung. Bahkan kalau ada acara kadang-kadang kita bermitra dengan sekolah-sekolah, itu diantaranya. Sekalian edukasi ya? Iya, sekalian edukasi. Tapi tetap kalau dibandingkan dengan musik,
Ya tentunya beda jauh. Beda jauh bukan berarti ukuran kualitas seni, bukan. Tapi karena memang tidak bisa lukis itu bahasanya orang awam kemudian mengundang untuk tertarik hadir. Jadi hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang mungkin bisa berkunjung dalam acara dunia rupa itu. Dan memang bukan kewajiban kayaknya ya Pak ya, tidak harus wajib diminati banyak orang. Enggak itu. Saya ke teman-teman bahasanya begini. Sebenarnya untuk motivasi. Jadi kalau ingin terkenal, berkarya ingin terkenal, berkarya ingin berpameran, ini ingin dikunjungi oleh masyarakat dalam jumlah banyak, kemudian berkarya semoga cepat terjual, maka tidak akan sampai bertahan lama itu. Karena sulit dicapai. Maka niatnya jangan itu. Perkara pada akhirnya nyampe juga ke hal seperti itu, ya lain cerita. Bonus ya. Iya, bonus itu ya. Kalau ini Pak, tiap bulan itu rutin mengadakan acara, apakah ada ini Pak, support dari beberapa elemen? Kan pasti butuh dana itu. Ya. Apakah ada support orang-orang khusus yang mensupport dana atau apa? Atau memang itu berangkat dari kebesaran hati gitu Pak? Ini kan bicara di komunitas saya ya. Oh iya. Ya, kebetulan saya punya komunitas, bergabung dengan teman-teman di komunitas Perupa Sampang, dan saya tahu banyak tentang komunitas Perupa Sampang itu. Hampir tiap bulan memang kita mengadakan kegiatan, terus memang banyak pertanyaan, dana dari mana? Rata-rata memang hampir semua yang namanya kegiatan urusannya dengan dana. Nah, kita coba di komunitas Perupa Sampang itu tidak berpikir itu. Tapi bukan berarti tidak butuh dana, tetap butuh dana. Strateginya kalau tergantung kepada bantuan orang atau bantuan kepada pemerintah, maka kegiatan itu tidak akan bisa bertahan kalau tiap bulan. Tidak ada bantu, selesai. Tapi akhirnya strateginya teman-teman itu ya urunan. Urunannya pun juga sesuaikan dengan kemampuan. Setiap ada acara itu? Iya. Kisarannya ya mungkin kalau saya sampaikan tidak ada yang percaya. Yang kemarin saja di acara pameran oleh ulang 6 itu urunannya Rp10.000. Jadi acara itu? Jadi acara. Kemudian rata-rata urunan itu maksimal itu 50.000 maksimal, tidak lebih dari itu. Jadi ini mungkin sebuah pelajaran juga buat teman-teman komunitas kesenian lainnya. Maksudnya acara tidak harus bergantung pada dana seharusnya. Iya. Sebenarnya simpel sih, Mas. Seharusnya simpel juga yang lain itu maksud saya gitu kan. Jadi buang hal-hal yang sekiranya tidak terlalu prinsip dengan acara kegiatannya. Karena mengingat acara di komunitas Perupa Sampang itu adalah pameran seni lukis, maka lukisannya itu yang harus dibuat dengan kualitas yang betul-betul baik. Yang tidak terlalu prinsip apa diantaranya? Konsumsi misalkan. Kadang-kala konsumsi ini bikin ribet dan biayanya mungkin lumayan banyak. Ini hal-hal ini kan tidak terlalu prinsip. Bukan berarti tidak butuh karena kita ngundang orang. Acaranya bagaimana? Ya urunan lagi. Urunannya bukan bentuk uang, tapi bentuk konsumsinya. Misalkan siapa yang siap kacang, bawa kacang. Nah, model seperti itu ternyata itu yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Dan malah jadi identitas Pak. Iya. Kalau biasanya di KPS itu konsumsinya kecentir. Hasil bumi. Iya, hasil bumi. Dan sebenarnya ini sudah dilakukan Pak. Banyak kegiatan-kegiatan di desa-desa yang bertahan. Kayak kompolan, yasinan itu kan istiqomahnya mulai dari dulu sampai sekarang. Karena mungkin tujuannya Pak yang difokuskan. Tujuannya ya memang kata pokoknya ya niat itu. Kata pokoknya niat. Jadi
Jadi kalau niatnya sudah ke arah kurang tertata dengan baik, ya mungkin ya tidak akan bertahan lama gitu. Jadi luar biasa banyak Pak pelajaran yang saya pribadi bisa ambil dari berkesenian dan juga dikorelasikan dengan beragama, barusan bagaimana istiqomah. Bapak juga mengajarkan bagaimana menularkan kepada keluarga dan juga tujuan-tujuan yang prinsip. Itu mungkin menjadi satu ilmu baru bagi saya pribadi. Dan semoga ada beberapa dari penonton Teras Bangsa ini yang juga memetik itu sebagai sebuah hikmah untuk diaplikasikan di mungkin komunitasnya, di kepribadian dalam berkarya. Mudah-mudahan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, karena sudah berbagi edukasi dengan pengalaman Bapak yang cukup lama, bisa sharing secara sukarela di Teras Bangsa. Ya kembali lagi saya berharap ya mungkin melalui ini mari kita majukan Sampang melalui seni. Karena seni itu segala bidang bisa masuk. Tanpa seni mungkin tidak ada artinya. Ya mudah-mudahan melalui Teras Bangsa ini bisa menarik semua elemen masyarakat termasuk pemerintah untuk mulai berpandangan positif pada seni. Itulah tadi teman-teman obrolan dari Teras Bangsa Podcast bersama Bapak Khairil Alwan. Agak susah Pak. Biasanya kalau Khairil itu Anwar ya. Karena yang populer Anwar memang. Iya. Pak Alwan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.